perkembangannya teman-teman itu. Bu Dila sudah. Oke. Silahkan, saya tak matikan mikrofonnya agar tidak mengganggu ya Bapak Ibu ya. Silahkan bekerja sesuai dengan instruksi saya tadi. Pak, kami yang kelompok 2 ini keluar dulu dari ruang utama atau bagaimana? Keluar dulu Pak ya. Ya Pak, siap. Oke, langsung saja ya, Bu Tarmiati, Bu Miki, Bu Sari. Izin Pak Gunawan, Pak Fasil. Ya. Ya Pak. Ya silahkan, salah satu memfasilitasi yang pinter-pinter IT. Boleh. Karmi bisa itu. Bapak Ibu, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan, PP kita di dalam chat, ini kita bentuk perangkat kelas dulu ya. Ada Bu Tarmiati, ada Bu Miki, ada Ibu Sari. Nah, ayo nih, siapa yang jadi ketuanya nih, Ibu-Ibu? Kayaknya Bapak aja lah ketuanya. Bapak saja lah. Iya, Bapak aja lah Pak. Sekretarisnya siapa ini? Yang bisa Bu Miki aja. Bu, yang bisa tadi saya belum bisa. Ya. Ibu Dila ngasih lambat Pak. Sama-sama belajar Bu. Saya tugas video yang kemarin itu perdana saya buat Canva. Selama ini kan tidak ada buat itu saya Bu. Sama-sama belajar. Seperti saya. Bapak Ansori waktu bisa bikin bingung. Ya Pak Ansori belum gabung ini Bu. Oh, ya sambil nunggu Pak Ansori tadi saya hubungi Bapak Ibu, katanya anaknya sedang rewel, jadi mohon izin terlambat. Ya Pak. Besok Pak Ansori itu kalau ndak ikut gabung langsung dikasih bahannya aja Bapak Ibu, lalu beliau minta presentasi. Kalau saya entah kenapa tadi cenderungnya Pak Diki penguat sebenarnya. Kayaknya Pak Diki, misalnya kalau ada pertanyaan Pak Diki yang mensupport jawaban gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Maaf Bapak Ibu, posisi saya hanya memantau ya. Jadi setelah ini nanti saya enggak akan ikut rembukan. Siap Pak. Baik, Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Oke, Ibu-ibu biar cepat kita ya. Jadi siapa ini yang akan membuat tugas kita ini? Tarmiati bisa? Gimana Ibu Tarmiati bisa? Nah, Ibu Miki gimana? Iya, Bu Miki aja dulu Pak. Saya bisa tapi sambil belajar nanti diajarin ya Pak. Iya, sama-sama kita belajar ya. Baik. Ya. Boleh kita buka, Ibu kerja kita di mana ini, di Canva atau di mana? Di Canva saja mungkin Pak. Oke. Langsung share screen saja ya. Boleh. Ya, siap. Bapak, Ibu, saya izin sebentar ke belakang boleh? Boleh Bu. Ya, siap, lanjut Bu. Ibu Miki tadi Bu Tarmiati ya yang buat ya? Ibu Miki ya. Ya, jadi ini kita bahas dulu menjelang Ibu Miki kembali dari belakang. Kan pertanyaannya nih, apa kekuatan kontak
sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua gimana ini jawaban pertanyaan ini? Kalau tadi misalnya Pak Fasil kita mencontohkan di daerah Yogyakarta, contoh kekuatan konteks sosiokultural di situ itu adalah kegiatan gotong royong ya. Saya pikir ya di daerah kita juga sama ya. Kalau yang lebih spesifik mungkin kita ambil kegiatan rewang lah Bu. Jadi di Tebo itu kan ada kegiatan rewang ya. Rewang itu bagian dari gotong royong juga. Saya pikir ya tidak semua daerah. Jadi kalau gotong royong itu sama lah hampir di seluruh Indonesia. Tapi lebih spesifiknya itu rewang. Saya ini orang Padang, baru tahu rewang itu di Tebo begitu ya. Jadi saya tanya-tanya rewang itu seperti apa ya? Lebih kurang kegiatan bantu-membantu sebuah keluarga yang sedang ada hajatan pesta kan seperti itu lebih kurang Ibu ya. Jadi kalau kita jawab pertanyaan yang pertama ini, jadi kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita ini yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kegiatan rewang. Sepakat Ibu, Bapak Ibu ya? Iya, maka Pak. Ini jawabannya cuma satu atau gimana ya Bu Tarmiati, Bu Sari? Ya, kalau menurut saya Pak ya, kita kaji dulu masalah nilai-nilai luhur yang ada di kearifan lokal kita. Yang kita ketahui pertama ya seperti kegiatan religi kita Pak ya, itu positif diadakan terus misalnya setiap malam Jumatan. Nah, pernah tunggu bentar Pak, lanjut. Jadi kegiatan religi, terus kedua kan seperti gotong royong tadi ya betul. Itu tidak lepas ya Pak ya. Yang ketiga seperti nilai-nilai kesenian. Nah, nilai kesenian tuh ya seperti kompangan, rebana. Kalau di daerah kami Teluk Singkawang itu Pak ya. Kalau yang keempat misalnya seperti nilai sejarah. Kalau sejarah mungkin tentang kisah-kisah yang akan dibawakan dalam topik pembelajaran seperti kisah Putri Selaras Pinang Masa gitu. Nah, yang ada kejadian di Jambi itu. Nah, yang kelima misalnya nilai-nilai ekonomi seperti kebudayaan kita turun padi untuk yang bertani di sawah itu Pak. Itu kalau nilai-nilai kearifan lokal kan menurut pandangan saya. Nah, nanti boleh kita rembukkan bersama mana kira-kira yang sejalan untuk di dunia pendidikan kita, yang patut kita ajarkan, yang kita kenalkan kepada anak didik kita itu aja. Kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Sari, luar biasa nih. Saya dapat pelajaran baru dari Bu Sari ya. Saya pikir saya cocok nih Bu Tarmiati, Bu Mike dengan jawaban dari Bu Sari tadi. Jadi Bu Mike, kita buat saja di Canva itu gimana baiknya menurut Bu Mike ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama itu kita buat saja cabang-cabangnya. Di situ ada nilai religinya apa, kemudian nilai sejarahnya apa, nilai ekonominya apa. Kira-kira seperti itulah Bu Mike. Jadi di nilai religi itu contoh nilai atau kegiatannya apa. Di nilai sejarah itu contoh kegiatannya apa. Itu pendapat saya. Gimana Bu Tarmiati? Sangat setuju Pak. Kalau seperti yang disampaikan dengan Ibu Dila tadi, kayaknya kita harus mengambil salah satu, apakah di keseniannya atau ambilnya salah satu ya? Salah satu aja yang kita tonjolkan gitu Pak. Seandainya kesenian itu mengacu kemana, terus ada nilai-nilai apa gitu yang terkait dengan Ki Hajar Dewantara gitu Pak. Oh gitu, siap. Jadi cukup satu saja gitu, tapi yang menonjol di daerah Tebo ini gitu. Oke, baik. Boleh, silakan Bu Miki di share screen saja Bu Miki, Canva-nya Bu Miki. Aduh, share screen-nya gimana ini? Share screen-nya Ibu ada ambil gambar yang panah ini, ke atas Bu, panah. ada gambar kotak panah ke atas. Di sebelah kamera akan ada mikrofon, kamera, kemudian ada apa ini CC, kemudian ada gambar senyum. Nah, di sebelahnya itu Bu Mike. Oh, ini ya. Panah itu ya, Ibu klik. Nah, teman-teman, ini Pak Ansari sudah gabung, silahkan disapa.
Selamat bergabung Pak Oh Ansori. iya. Ya, maaf Pak, terlambat Pak. Siap. Pak Cong. Bisa Bu Mike? Sebentar. Siap. Mana ya? Nah, mantap. Ini sudah bisa masuk. Ibu buka Canva-nya. Oke. Jadi Pak sambil Agak lama, Pak. menunggu Ibu Mike, Ya, siap. gimana kalau sambil Ya. kita itu Pak fokus ke apa yang mau kita iya. ambil gitu. Oh iya. Apa yang mau ditulis gitu? Apa yang mau ditulis kira-kira? Iya. Ya, iya. Bu Sari, mohon maaf, boleh diulang lagi, Bu? Kira-kira tadi nilai-nilai apa saja, Bu? Saya terkesima mendengar Bu Sari tadi, sehingga tidak tercatat. Kalau nilai religinya apa contohnya tadi, Bu Sari? Ya? Ya, oke, izin jawab Pak ya. Kalau seperti nilai yang religi, seperti kegiatan rutin yasinan malam Jumatan, atau pengajian ibu-ibu yang ada guru-guru itu. Nah, terus ada juga rutinitas ngaji anak malam-malam di masjid. Nah, Siap. mungkin di tempat yang lain berbeda-beda juga kegiatannya kan. Kalau yang kedua itu yang gotong royong. Nah, yang ketiga nilai keseniannya. Kalau kesenian tuh ada kompangan, robana misalnya. Ada dumbo yang main seperti hadroh itu Pak. Dek. Terus yang keempat nilai sejarah seperti kisah-kisah Putri Selaras Pinangasa, kisah-kisah yang ada di daerah kami ini, Bukit 30 itu kan ada kisah apa tuh Pak? Bukit apa itu Pak? Bukit Seguntang. Kisah orang kayu hitam ya? Bukit Seguntang itu Pak. Itu kan agak legendaris sedikit Pak. Terus selanjutnya nilai ekonomi itu seperti turun padi itu ketika orang bersawah ada pakai berselang nugal gitu Pak. Apa itu Bu turun padi? Mungkin Abang Acong bisa nggak menjelaskan Bapak Ansori mau? Kalau kegiatan kita di Payo tuh pas kita nak ngambil padi itu Bang Acong kan pakai pengajian itu tuh pakai makan bersama di tepi Payo tuh Bang Acong. Iya, itu ada acara sedekahan sedikit Pak. Ini artinya ucapan rasa syukur kalau kita mendapatkan hasil panen yang berlimpah gitu, seperti itu kira-kira itu Pak. Siap Pak. Nah itu kan rutin Pak diadakan Pak ketika mau turun padi, mengambil padi itu Pak. Oke. Ada 4 ya Bu Sari Yudila. Ya. Ada nilai religi, sejarah, ekonomi, dan kesenian ya. Tadi 5 ya. Satu lagi apa? Gotong royong tadi Pak. Yang gotong royong tadi Pak. Gotong royong itu biasa diadakan dalam kegiatan acara pernikahan. Ada pakai acara yang rewang tadi. Dengan rewang. Yang rewang tadi. Ya. Ada acara misalnya sunatan. Hitan itu Pak. Baik. Boleh. Jadi dari 5 kekuatan konteks sosiokultural yang disampaikan oleh Ibu Sari Yudila, ada nilai religi, sejarah, ekonomi, kesenian, dan gotong royong. Kira-kira kelompok kita ini memilih yang mana ini, Bapak Ibu semua? Yang lebih mantapnya ini apa? Kalau boleh saya bacakan lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Sari Yudila. Nilai religi itu antara lain kegiatan yasinan malam Jumat, kemudian pengajian ibu-ibu, kemudian ada pengajian anak-anak mungkin ya yang setiap malam dilakukan. Kemudian ada nilai sejarah. Sebentar Ibu, Bapak Patreselo. Ada nilai sejarah, itu misalnya kita mengajarkan kepada anak kisah Putri Selaras Pinangmasa, kemudian Bukit Seguntang,
atau cerita-cerita rakyat tentang perang kayu hitam dan lain sebagainya, itu diceritakan. Kemudian nilai ekonomi, ya bagaimana tradisi masyarakat turun padi, seperti ini disampaikan Ibu Sari tadi. Ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur dengan hasil panen yang berlimpah. Kemudian nilai-nilai kesenian, ada kesenian kompangan, rebana, hadroh, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai gotong royong. Bentar Ibu, Bapak. Bagaimana kalau yang religi aja Pak? Soalnya kalau religi kan rata-rata di setiap desa itu pasti ada. Gitu ya. Tapi kalau religi bukannya untuk kaum muslim aja gitu maksudnya. Kita ambil yang merata aja gimana kalau sejarah? Kisah Selaras Minahasa atau cerita yang lainnya di daerah Tebo gitu. Nah, cerita Sultan Taha, Saifuddin Jambi masuk juga tuh Pak. Gitu ya. Ingat Bapak Ibu ya, ini pertanyaannya gini, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi diharapkan nanti setelah kita memilih ini, kita bisa menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang seperti apa yang sejalan dengan topik yang kita pilih ini begitu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada kawan-kawan dari kelompok lain nanti apa alasan kita memilih ini gitu Bapak Ibu. Kalau bisa ya yang inilah yang agak greget gitu ya. Betul tadi apa yang disampaikan Bu Miki, terima kasih. Bu Tarmiati sudah kasih ide ya. Kalau nilai religi saja, saya pikir ya tadi kalau mungkin Bu Miki beranggapan kita ambil yang umum saja. Karena kan ada lagi kelompok dua yang Muslim begitu ya. Tapi di satu sisi saya pikir di nilai religi ini juga ada di daerah lain. Mungkin kalau Pak Fasil kita dari Jogja, saya yakin percaya mungkin ada kegiatan yasinan juga. Tapi yang lebih mencerminkan nilai-nilai kejambiannya yang mana gitu ya. Ya kalau mungkin tadi kita ambil nilai sejarah atau nilai ekonomi. Saya kagum juga ini ya. Tadi penjelasan Bu Sari Yudila ternyata di Tebo ada tradisi turun padi, ketika mau menanam maupun panen, makan bersama atau mungkin menanam padi bersama gitu Pak Ansori ya. Jadi apakah kegiatannya menanam bersama juga ya? Ya menanam bersama. Iya Pak. Nah, nanti di situ juga bisa sifatnya gotong royong Pak. Jadinya nanam padi itu bersama-sama setelah ucapan rasa syukur tadi itu Pak. Nah, jadi kalau menurut saya ini dari lima aspek, saya lebih ini lebih cenderung ketiga aspek yang disampaikan Bu Sari tadi. Pertama kita ambil ide dari Bu Tarmiati tentang nilai religi, kemudian ada Ibu Sari tadi mengambil nilai sejarah, dan saya juga tertarik tentang nilai ekonomi. Nah dari yang tiga ini kita kerucutkan kemana ini Ibu Bapak? Kalau turun yang ekonomi tadi Pak, turun padi tadi ya. Nah, kalau di daerah Jawa sama lah, seperti itu juga gitu. Setiap mau nanam dan mau hasil panen itu sama. Cuman cara penyampaiannya kalau orang Jawa seperti ini, cuman itunya sama. Gitu ya? Gitu. Iya. Nah, ya siap. Karena maaf kami juga dari Jawa gitu kan, jadi jadi agak ngerti gitu. Oke. Berarti nilai religi sudah dibahas tadi, nilai ekonomi sudah dibahas lagi. Sekarang nilai sejarah gimana ini Ibu dan Bapak? Kalau misalnya ini Bu Sari ya, kita pilih ini kekuatan konteks sosiokulturalnya itu dikaitkan dengan nilai sejarah. Kira-kira kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana Bu Sari? Halo Bu Sari masih mute? Ya. Izin Pak, belum memahami Pak, lagi tidurin anak bentar Pak. Oke lanjut. Maaf Pak. Gimana Bu Miki, Pak Ansori, kalau kita pilih nilai sejarah? Kalau sejarah, nilai sejarahnya mungkin kita bisa mengikuti perjuangan beliau dengan semangatnya itu.
Mungkin ada pendidikan karakter di situ, bisa pendidikan karakter, kemudian kerja Masuk itu, keras. Pak. Kalau pendidikan karakter mungkin bisa jadi masuk itu. Pendidikan karakter ya. Gotong royong juga. Ya, ada tanggung jawab Semangat, juga, Pak, ya. semangat pahlawan, semangat perjuangan. Semangat gotong royong. Baik. Bertanggung jawab juga. Baik. Kita sepakati semua, berarti kita lebih cenderung milih yang nilai sejarah, Ibu ya, Ibu Bapak. Iya. Baik, Pak. Baik. Bu Miki, boleh kita langsung tuangkan ke ini, Bu Miki. Di Canva kita, Bu Miki. Kok saya jadi lupa. Kemarin baru pertama bikin bingung, sekarang tambah bingung. Kalau bisa dibantu, Bapak, kayaknya kalau ibu-ibu agak-agak grogi kayaknya. Coba pilih desain, Bu. Sebentar, coba back dulu Bu Miki. Tutup dulu ya, ulang ya. No. Jangan, boleh. Silakan. Ya, ini pertama. Nah, Bu Miki boleh scroll ke bawah, pilih template yang kita inginkan, Bu Miki. Model sejarah itu, Bu. Iya. Oh, video, presentase, sejarah ya. Ya. Keluar. Mau Sejarah Jambi. Nah, Oke. ulang lagi. Tanpa sejarah. Nih, cari desain video ya. Nah, presentasi, Pak. Ya. Presentasi aja gimana ya, Bu ya? Presentasi saja. Ya, dari presentasi, Bu. Presentasi. Pak Ansori mungkin sudah mahir, Pak. Masih sama-sama belajar nih, Bu. Iya, Pak, saya juga. Sejarah. Ya, Pak, sambil menunggu kawannya tadi, Pak, apa tadi yang sejarah yang kita ambil tadi? Ada tanggung jawab. Ada pendidikan karakter dulu ya, pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakternya. Ya, diantaranya ada tanggung jawab, kerja keras, semangat tadi kata Pak Ansori. Nah, kita buat dulu Bu Miki, ini nama kelompok kita Bu Miki. Iya. Kelompok 2. Ini ya Bu Termiati ya. Iya. Jadi kita pilihnya yang mana nih, Bu Selaras Pinang Masa atau Bukit Siguntang ini? Yang di daerah Tebo itu apa, Pak? Bukit Siguntang itu di daerah Tebo ya? Iya, Daerah Tebo, kecamatannya Sumai, Bu. Bukit Siguntang ya. Bukit Siguntang ini nama daerah atau nama pahlawan, Pak Ansori? Itu nama tempat itu, Pak. Bukit Siguntang itu bukan. Kalau bisa jangan itu, Pak, jangan. Bukan Bukit 30 itu. Iya, kalau bisa ya kisah pahlawannya misalnya. Pahlawan ya, gitu, pahlawan aja. Rangkayu Hitam. Saya pernah melihat drama kolosalnya ini. Kisah Rangkayu Hitam misalnya. Di YouTube tuh ada juga memang, Pak, itu apa? Rangkayu Hitam itu. Kelompok 2, boleh kita tulis nama-namanya dulu Bu Miki ya, nama kawan-kawan kita ini. Oke, Bapak yang pertama, nama panjang Pak Diki. Siapa, Pak? Oh, ketua dulu ya? Ya, Diki kita boleh, siap, nggak masalah. Diki, siapa tadi sudah saya screenshot? Eka Putra.
Diki. Eka, pakai Eka, Bu. Gini Pak. Pakai Putra, Bu. Eka Putra, Diki Eka Putra. Diki Eka. Ya, sekretaris Ibu Mike. Kok D-nya nggak mau kecil? Ya, sesuai. Kayaknya bawaan deh. D-nya nggak mau kecil nih, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Habis ketua tadi Tekre ya, Pak? Bukan. Iya, sekretaris Mika. Kemudian Langsung anggota ya. nggak apa-apa nih Pak, saya lama. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mungkin Pak Ansori kalau bisa udah mahir, Pak Ansori aja juga nggak apa-apa. Kalau menggunakan Canva sih belum pernah sama sekali saya, Bu. Ya, saya juga. Jadi nggak apa-apa, Bu. Langsung saja atau gini, langsung saja tadi Bu Miki ini kan tadi 1 ketua, 2 sekretaris, 3 anggota 1 gitu aja nggak apa-apa. Langsung nomor 3 aja nggak apa-apa. 1 Butar Niati. Bener Bu, Butar Niati. Iya betul Bu. Kemudian Bu Sari siapa ya? Sari Ansori Yudila. dulu deh. Ansori. Agak Ansori nama panjangnya? Ansori doang, Bu, cuma nggak panjang-panjang namanya, cuma 6 huruf Pak Ikhlas. Simple ya Pak. Kalau Pak Ansori ini namanya tahun ya. Bu Sari Fadila. Yudila. Sari Yudila. Yudila. Betul Bu. Bener Bu. Ya, SPD. Kecil ya. Kecilan. Kelihatan nggak Bu nama ketuanya? Mantap. Kelihatan Bu. Kelihatan. Kemudian Nah, ini di foto ini nanti bisa screenshot kita bersama enggak ya? Bisa kayaknya Pak. Saya screenshot, saya bantu screenshot. Bu Miki siap-siap di WA-nya ya.
Ya, boleh. Saya screenshot. Boleh Bu Sari, dibuka kameranya Bu Sari. Nah, oke. Sip. Boleh lanjut dulu sebelum saya bekerja ini. Yang lain, kita masuk slide kedua dulu Bu Mike. Ini aja. Oke, sudah Pak. Apa yang mau ditulis? Pertanyaan dulu dah Bu. Apa kekuatan konteks sosio-kultural itu ya? Pertanyaan tadi. Oh ya, boleh. Atau dibuat aktivitas sesi diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok gitu. Apa langsung pertanyaan aja Bu? Hasil diskusi kelompok Yang tadi hilang. Poin-poinnya. Oh, boleh. Duh. Oke. Hasil diskusi kelompok, kemudian sini pertanyaan. Boleh. Nomor 1. Kenapa susah? Izin Pak Diki, Ya. sekalian dengan Ibu Mike yang ngetik ya. Ini kalau menurut pandangan saya, bagaimana kalau kita ngambil yang sejarah, yaitu Sultan Taha Saifuddin Jambi. Karena kebetulan kan itu kan pusat itu juga di Kabupaten Tebo kan, banyak yang tempat-tempat yang dapat itu kunjungi, salah satunya kan makam, ada juga rumah sakit, ada juga tugu itu kan. Nah, yang mana pahlawan itu juga keturunan dari kisahnya Putri Selaras Pinang Masa, Datuk Paduka Berhala itu Pak. Begitu ya. Itu nampak untuk perjuangannya, terus juga diabadikan ibaratnya momennya itu nampak gitu di pusat kota Tebo itu nah. Macam sepakat Bu Tarmiati Pak Ansori? Kita pilihnya boleh juga Pak. Sultan Taha Saifuddin ya. Ya. Setuju Pak. Oke, siap. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerahnya sejalan dengan pemilihan sementara? Ya, benar pertanyaannya, Pak. Ya, benar-benar. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita buat jawabannya Bu Mike. Ya, sebentar. Ini ide saya Bu ya, kalau ada tambahan atau koreksi silakan. Ya. Menurut kelompok kami, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Tebo atau di Kabupaten Tebo saja lah ya, di Kabupaten Tebo. Ya. Di Kabupaten Tebo yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni sejarah perjuangan Sultan Taha Saifuddin.
Atau boleh ditambah yakni sejarah, kalau boleh ditambah Bu Miki, yakni sejarah perjuangan pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Sejarah perjuangan pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Nah, Sultan Saifuddin. Saifuddinnya D-nya 2 enggak Bu ya harusnya? Iya 2, benar itu Pak, 2. Saifuddin. Salah malah. Ini Pak. Ya, siap. Nah, titik Bu Miki. Nah, apa kekuatannya nih Ibu-ibu Bapak pendapatnya? Menurut kelompok kami, kekuatan konteks sosial perjuangan di Kabupaten Temanggung yang sejarahnya itu, yakni sejarah. Itu jiwa kepemimpinannya juga Pak, kepemimpinan. Dan juga dalam kisah beliau juga murah hati, tidak memandang teman. Kalau kita kaitkan dulu dengan ini gimana? Kodrat alam dan kodrat zaman. Lebih tepatnya kodrat zaman lah ya. Iya, kodrat zaman. Boleh saya ulangi dulu. Menurut kelompok kami, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Kabupaten Tebo yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ini sejarah perjuangan pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Titik. Apa lagi ya? Kalau bisa penulis apa ya? Penulisannya ini kita bentuk bagan atau dalam bentuk cerita, Ibu Bapak? Baiknya ya. Atau cukup sampai di sini saja dulu penjelasannya, nanti ketika presentasi atau gimana? Kalau cerita bisa cari di Google, copy paste bisa mungkin. Nah, maksud saya ini penyajian kita ini kita dalam bentuk ya paragraf utuh begitu. Saya hampir keceplosan tadi karena keenakan bercerita itu yang menurut kelompok kami kekuatan konteks sosiokultural bla 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 gitu ya. Atau kita teruskan cerita ini sampai ke bawah begitu. Gimana menurut Bapak Ibu semua? Mungkin dibuat alasan ya Pak ya. Gimana Bu Termeti? Berarti dibuat alasan gitu ya di bawahnya, alasannya. Iya, alasannya gitu, apa? Kan? Boleh? Lanjut ya. Lanjut ya Pak. Masih di slide ini ya. Boleh. Berarti di spasi Pak ya, di bawahnya ya. Di bawahnya atau slide kedua. Alasan lagi. Kedua juga boleh kalau ini misalnya Oke, kita tambah. Ya, apa Bapak Ibu? Ya. Nah, di kelas requirement itu diganti Bu Miki alasan. Iya. Nah, alasannya, keterangannya sini. Iya. Kelompok kami mengambil ini. Kelompok kami memilih nilai sejarah itu, mengambil nilai sejarah perjuangan Sultan Taha Saifuddin. Apa lagi Bapak Ibu? Boleh kasih pendapat? Kelompok kami karena beliau Ayo Bu Tarmi. Kelompok kami mengambil sejarah perjuangan Sultan Saifuddin
adalah pahlawan gitu ya. Adalah pahlawan yang ini senjata bangsa dan sembing karena jadi harus umum dia. Bentar Bu, santai. kelompok Ya. kami Ini maksudnya Pak Diki Eka, maksudnya ini alasan ini kan kita mengambil tema Sultan Taha itu kan kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan? Iya, itu maksudnya Pak Ansori. Ya. Kayak Ya, bertanggung jawab itu kalau tadi menurut ya. saya mungkin ini lebih mengarah alasannya karena di sini ada pendidikan karakter. Ya, Ya, yang sesuai yang Pak Diki sampaikan sebelumnya tadi kan itu kan kita ngambil nilai sejarah pahlawan itu kan karena pahlawan itu memiliki nilai-nilai karakter perjuangan, contoh semangat dia, kemudian Berarti boleh itu tanggung jawab tadi Bu, dia. Nah, karena beliau pahlawan yang mempunyai jiwa atau karakter tanggung jawab, koma. ya. Oke. Atau mohon maaf dulu saya potong, saya tambahkan sedikit dulu. Kelompok kami mengambil nilai sejarah perjuangan Sultan Taha Saifuddin karena ada kekuatan konteks, boleh ditambah Bu Miki, karena ada kekuatan sosiokultural, yang bisa apa namanya, bisa dibagikan, disampaikan, diajarkan, apa kata yang tepatnya, yang bisa disampaikan kepada siswa kita begitu Di antaranya baru itu tadi tanggung jawab, semangat perjuangan gitu. Jadi saya ulangi ya, kelompok kami mengambil nilai sejarah perjuangan Sultan Taha Saifuddin karena ada kekuatan konteks sosiokultural yang bisa dibagikan, diajarkan, diaplikasikan, dikenalkan mungkin, karena ada kekuatan sosiokultural boleh yang bisa dikenalkan, yang bisa dikenalkan kepada peserta didik, kepada siswa kita gitu, pada peserta didik. Di antaranya nilai-nilai karakter, yakni nilai karakter yang bisa dikenalkan kepada peserta didik, yakni nilai karakter di antaranya yakni nilai karakter di antaranya itu tadi ada kerja keras, semangat perjuangan, pantang menyerah. Apa lagi Pak Ansori? Bu Sari? Kerjasama bisa sih itu Pak. Boleh ya, kerjasama, pantang menyerah. Tanggung jawab. Tanggung jawab, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Jiwa kepemimpinan. Gotong royong. Ya masuk juga situ ya. Jiwa kepemimpinan, gotong royong. Apa lagi? Jujur, adil, lengkap lah tuh Pak. Banyak semua ya. Iyalah. Elok lah kalau lah pahlawan tuh. Iya. Karena ada kekuatan konteks sosiokultural yang bisa dikenalkan kepada peserta didik. Pak Diki, ya. Mohon maaf ini tadi kan diperkenalkan kepada peserta didik ya ini nilai atau pendidikan Pak? Yakni nilai karakter atau pendidikan karakter? Boleh pendidikan karakter lah. Ya bahasanya itu kan nanti kan kita yakni pendidikan karakter. Boleh nilai pendidikan karakter. Jadi satu, dua-duanya aja masuk. Ini. Oke. Ya ini nilai adil pendidikan ya, dan ya, dua-duanya dimasukin ya. Ya. Oke. Ini ya, cocok ya. Cocok. Kalau ditambahkan lagi di akhir kata adil, jujur dan adil sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Boleh ditambah gitu dah ya? Boleh lah tuh Pak, masuk Pak. Ya, jujur dan adil Bu Miki, jujur dan adil.
dan adil sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bu Miki, nanti pas yang di slide kedua tuh saya kirimkan di WA Bu Miki patung Sultan Taha ya. Oh iya, oke. Jadi kita masukkan fotonya. Kita pilih slide ketiga lagi Bu Miki untuk menjawab pertanyaan kedua. Slide keempat Bu Miki. Halo, Bu Miki terlempar? Halo? Oh. Ya, slide keempat lagi Bu Miki. Ya. Udah. Pertanyaan kedua lagi Bu Miki. Pertanyaan kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya diktekan Bu Miki ya. Iya. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Oke. Itu aja Bu Miki. Iya. Tuh, sekali. Apa jawabannya nih, Ibu Bapak? Hilang. Ada jawaban untuk nomor 2? Bagaimana pemikiran? Lagi mikir lupa. Ya. Kalau saya ambil di situ kata kuncinya kerelevan ya Pak, kesesuaian antara pemikirannya Ki Hadi dengan kearifan lokal kita Pak ya. Kalau tentang sejarah Sultan Taha tadi seperti budi pekerti tadi Pak, itu tak bisa terlepaskan sampai kapanpun itu Pak. Ya. Pertanyaan kan gini, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya? Itu pertanyaannya Bu Sari. Mungkin kalau untuk kekuatan karakternya masuk juga yang gotong royong tadi Pak Hadi. Oh ya, ini menurut saya ditambah ya.
mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum, misalnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal di hati anak-anak. Kemudian ada penerapan prinsip konteks lokal sosial budaya di situ. Ada pendidikan kearifan lokal yang ing ngarsa sungtolodo tadi, kemudian ing Madio Mangunkarso gitu ya. Ntar dulu, kita cari dulu nih. Pikirkan lagi. Just Bagaimana pemikiran kinerja dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilainya? Dapat dikontekstualkan. Bagaimana pemikiran kinerja dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya? Apa ya, Pak Ansori boleh? Idenya Pak Ansori? bagaimana pemikiran Kearifan budaya. Kalau kita sebenarnya ini dituntut untuk memaham satu persatu dulu, saya pikir, ini Pak. Kalau menurut saya Pak, antara kearifan lokal dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kearifan lokal ini kita ambil dulu apa sih sebenarnya kearifan budaya yang ada di daerah kita itu. Mungkin kalau kearifan budaya ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat daerah setempat itu seperti itu kira-kira Pak ya. Nah, nanti misalnya ada gotong royong. Nah ya ada gotong royong, mungkin ada upacara adat yang biasa dilakukan. Nah seperti itu. Ya. Cuma sekarang itu saya masih bingung dengan untuk menyatukan antara kearifan budaya itu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu Pak. Belum bisa saya apakan. Masih pengen mau nyambungkannya itu Pak. Ya. Bu Miki boleh ini apa tulisan ajaib itu diletakkan ke bawah biar saya mau baca pertanyaannya. Gitu ya. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara? KHD-nya boleh kapital Bu Miki? Kayaknya udah bawaan sini deh Pak. Udah bawaan ya. Oh iya. Kayak yang tadi gelar ya. tadi kan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan di lingkungan? Apa ya? Kontekstualkan. Lalu. Soalnya hot ya Pak. Ya hot. Untuk menguraikannya itu yang sulit Pak. Sebenarnya kita tuh sudah tahu lah inti-inti. Nah, cuman ngomongnya itu loh Bu yang susah kadang menyusun kata-katanya. Kekuatan karakter moral anak yang bisa dia membawa diri sebagai individu atau anggota masyarakat itu kan seperti tanggung jawab, gotong royong, itu kan untuk di kearifan lokalnya itu. Seperti dalam acara adat tadi dia ikut baur dengan teman, jujur. Penguraian itu yang susah. Ya. Bu Miki, foto tadi sudah masuk ya? Sudah Pak. Ya ini ada foto Sultan Taha. Di WA.
Oh, udah. Berarti ini udah kedownload ini ya Pak? Kalau kayak gini. Coba ambil download. Unduh. Oke, unduh. Maaf, Bapak Ibu sampai di mana tadi ya? Ini pertanyaan kedua lagi, Bu. Kok nggak mau yang ini ya? Coba dilihat lagi. Nggak masuk Pak yang gambar itu Sultan Taha. Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Nggak. Sudah Ibu download? Aduh. Nah, itu dia. Nggak ada downloadnya di sini. Cuman yang gambar, cuman gambar yang tadi aja. Oh ya. Cuman satu ini. Yalah, nggak apa-apa dulu, Bu. Coba back lagi dulu ke Canva kita. Ini yang tadi diganti. Ini belum diganti ya? Iya, sebentar. Setengah cuman Pak gambarnya. Aduh. Coba kita mana ya? Oh, dikasih gambar satu-satu berarti Bu. Pertama Pak Ketua, kedua. Ya, maunya kayak gitu ya. Benar. Kita kirim foto ke Bu Miki ya. Iya nih. Maunya kayak gitu ya kan Bu. Soalnya kalau nggak mau itu. Nggak muat kayaknya. Nah, nanti kita kirim foto satu-satu ke Bu Miki ya. Coba dibesarin lagi, mau nggak dibesarin? Oke, kita coba lagi. Tetap nggak mau. Ya, karena nggak bisa. Ini harusnya bukan di slide 2, Bu Miki, di slide 1. Yang tugas kelompok ya, yang gambarnya ya? Iya ya. Iya, Oh ya, benar-benar.
Sama aja, Pak. Sama ya. Ya. Dibesarin nggak? Oke. Udah akan bisa kayak potongan kertas sama terpotong. Yalah, enggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Ya, oke. Nomor 2 Bu Tarmiati, Pak Ansori. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mana nih pertanyaan tadi? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya lokal? Mungkin menurut saya Pak Eko, izin Pak Eka. Ya. Kalau untuk ini pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kontekstualnya sosiokultural dikaitkan dengan ini pemikir Ki Hajar. Kalau menurut saya itu bisa diambil untuk nilai kearifan budayanya itu seperti Sloko, Pak. Sloko Jambi itu bisa kita ambil karena di situ Sloko itu ada berupa pantun. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sloko itu biasanya mengajarkan dan mendidik generasi untuk bisa berbuat yang lebih baik dalam memajukan suatu daerah dan mencontoh kepada pemimpin yang sudah gitu, seperti itu, Pak. Wes, mantap, Ansori. Boleh kita buat kalimat pengantar dulu, Bu Mike. Ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, boleh Bu Mike? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya lokal, dalam beberapa cara untuk penguatan karakter peserta didik. Baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendekatan yang biasa diambil antara lain, atau di slide berikut boleh, slide ke-5. Ya, pendekatannya antara lain. Bentar, kita cari dulu yang boleh yang ini, yang ini. Ini? Yang nomor 2 kanan bawah ya. Ini? Ya. Nah, factory history itu pendekatannya antara lain. Nah, yang read itu antara lain. Satu gitu ya. Nah, yang read itu ya, yang satunya itu ide Pak Ansori tadi. Pengenalan apa Pak Ansori? Sloko, Pak. Pengenalan itu budaya apa ya? Adat apa itu? Iya, adat itu, Pak. Dia lebih mengarah ke adat itu, Pak. Biasanya acara tradisi pengantin dia menggunakan sloko berupa pantun. Sering itu seperti tanya jawab dia. Seperti adu argumen itu, Pak. Sloko ya? Ya, sloko adat. Sloko adat. Ya. Boleh penjelasan Pak Ansori tadi di bawahnya? Apa tadi penjelasannya Pak Ansori? Sloko adat tuh yang keterangan di bawah presentasinya Bu Mike. Sloko adat ini
Suluk adat Suluk ini adat ini ucapan pantun. Ya, ucapan bukan. lisan yang sering digunakan oleh masyarakat Jambi dalam setiap acara adat. Di setiap acara adat gitu. Maaf Pak, mau tanya, yang pendekatannya ini apakah sesuai dengan yang tema pertama tentang pahlawan itu tadi? Pahlawan Sultan Taha tadi? Beda lagi nih sepertinya, kita tidak ada kaitannya di situ. Apakah harus dikaitkan ya? Bukannya dari awal harus dikaitkan gitu ya, apa yang kita pilih sejarahnya, terus yang mengacu ke situ apa yang bisa kita contoh dari pahlawan itu tadi gitu dak, yang kita masukkan ke pembelajaran atau sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kayak gitu. Oh iya iya. Ya, seharusnya dari tema awal tuh harus sinkron kayak gitu dak. Gitu. Jadi apa yang kita bisa contohkan tentang sosok Sultan Taha itu gitu yang perlu kita contoh sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Bukannya seperti itu Pak ya? Maaf gitu cuman ya. kalau memang harus dikaitkan antara pertanyaan 1 dengan nomor 2 ya memang harusnya seperti itu. Bu Tarmiati. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan? Ya, jadi seandainya dari Sultan Taha itu yang kearifan lokalnya yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu apanya? Atau kerja kerasnya? Nah, gitu. berarti kalau seandainya sesuai dengan pendapat Bu Tarmiati yang seperti itu, keterangan kita tentang jawaban nomor 1 tuh larinya ke sini Bu Mike. Coba balik ke slide 3 Bu Mike. Slide 3. Nah ini ya, alasannya ini kan ini. Kelompok kami mengambil nilai sejarah perjuangan Sultan Taha Saifuddin karena ada kekuatan konteks sosial kultural yang bisa dikenalkan kepada peserta didik, yakni nilai pendidikan dan karakter. Di antaranya kerja keras, semangat perjuangan, pantang menyerah, kerjasama, tanggung jawab, cinta tanah air, jiwa kepemimpinan, gotong royong, bla 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 bla, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti ini untuk jawaban nomor 2 gitu Bu Tarmiati ya? Iya. Oke, siap. Berarti jawaban nomor 1 cukup saja kita buat yang tadi di slide 2. Nilai ini sejarah perjuangan pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Ya, berarti yang alasannya itu Pak bisa nanti kenapa Anda memilih Sultan Taha karena mungkin yang ditebu ini sejarahnya apa gitu aja alasannya, singkat aja. Berarti ini cukup sampai di sini ya, nomor 1 ya. Oke, berarti yang slide 3 itu Bu Mike kita jadikan jawaban nomor 2, Bu Mike. Yang ini, alasan ini. Atau gini dulu Bu Mike. Jangan dari alasan slide nomor 5 dihapus. Slide nomor 5 dihapus. Dipindahkan slide ketiga itu jadi keempat diceng. Pindah gini. Itu maksudnya, ya. Iya, Mindahinnya kayak mana ya? Bisa ditarik saja dak ya? Kayaknya enggak. Di copy paste aja dak Bu? Dari yang apa tadi copy langsung pindahkan ke slide yang tadi coba. Copy. Yang ini. Yang 6 itu hapus saja dulu Bu Mike. Ini hapus yang 6.
Ya. Yang ini yang nomor kan 4 itu pindah, enggak bisa ditarik ya? nggak bisa, Pak. Bisa ya. Coba dulu yang slide nomor 5 hapus. Hapus satu halaman. Udah bisa ditarik ya? Bisa. Tadi Bu Miki sudah tarik itu nomor 3 jadi pindah ke kanan. Ini nomor 3. Sudah. Tarik, pindah ke kanan. Nggak mau ya? Nggak mau, Pak. Nggak mau ya? Iyalah. Ini yang tadi. Aduh. Nah, ganti biar. Ini jadi ditambah nih, Pak. Atau gimana? Ya, coba copy saja dulu. Nah, ini kan nomor 2 harusnya kan? Ini untuk pertanyaan nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2 ini, Pak. Ya, ini nomor 2 kan? Boleh Ibu Mike Salim yang slide ketiga jadi slide kelima. Kelima. Milihnya yang jadi mana? Jadi tambah dulu slide-nya. Tambah halaman. Nah. Ini Bu Mike jadinya Bu Mike. No, yang 4 hapus. Hapus. Oke. Nah. Mindahnya itu yang nggak tahu. No. Coba buat slide kelima lagi. Ambil slide baru untuk tambah slide. Tambah slide. Ibu Miki copy saja. Slide 3 itu ke slide 5. Buka slide 3 dulu. Sudah. Copy saja itu. Tulisannya. Copy tulisannya. Ini covernya nggak bisa bisa ya. Copy itu masukkan ke slide 5. Nah, itu dia. Kalau bisa pilihnya yang template yang sama, nggak bisa ya. Yang sama, ini. Atau yang kanan nomor 3 dari kanan atas. Nomor 3 dari kanan. Ini. Bawah lagi. Nomor 3 ya. Ya. Tapi sama dengan yang ini, Pak. Ya, enggak apa-apa, coba dulu. Pilih itu. Nah, tinggal copy di situ Bu Mike. Sama ya. Mohon maaf ya. Tidak ada yang beda lagi ya. Atau yang ini nomor di bawahnya bisa, yang nomor 4 kanan. Tunggu dulu, berarti dihapus ini. Yang ini yang dihapus. Iya. Yang ini, Pak. Ya. Nah, itu dia yang slide nomor 3 tadi di copy ke sini, ke slide kelima. Mohon maaf dulu Ibu Bapak, orang tua saya nelpon ya.
Ya. Ya, Pak. Mohon perhatian, waktu diskusi tinggal 5 menit. Untuk itu silahkan diselesaikan segera. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, belum apa-apa ini. Aduh. Semangat, semangat. Bu Dila, kira-kira apa Bu yang bisa diterapkan ke itu? Ki Hajar Dewantara tadi Bu, yang dari Sultan Taha Bu. Sudah ya tadi ya, yang semangat tadi itunya ya. Iya. Sudah Bu, tinggal kita ngopi. Jawabannya apa tadi itu pindah di slide terbaru. Untuk yang soal ketiga kan kita cuma mengambil satu keputusan kan tentang pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas. Nah, berarti yang seperti tanggung jawab, nilai gotong royong, kemandirian, jiwa kepemimpinan, itu tadi. Intinya budi pekerti itu tadi. Nggak mau. Oke Pak Diki dicek lagi Pak. Ini sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ini dihapus ya Pak? Halo Bapak Ibu. Bu Tarmi. Ya, ini ya Bu, lanjut Bu. Ini sudah masuk ke slide 5 tadi Bu Miki ya. Nah, iya kan? Oke, baik. Ini nomor 1. Nomor 2 dicek lagi Pak. Ya, siap. Nomor 3 ini berarti dihapus. Berarti dihapus ya. Nomor 3 dihapus. Nomor 3 dihapus. Oke. Bagaimana pemikiran? Nomor 4 kan jawabannya di slide keempat ya. Nomor 2 jawabannya di slide keempat. Oke, kita buat slide baru Bu Miki untuk pertanyaan ketiga lagi. Pertanyaan ketiga lagi. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya diktekan di main question ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara kekuatan Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Mau langsung ke Jawa, bawa itu. Yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Laku murid, apa tadi Pak? Laku murid di kelas atau sekolah. Di kelas atau sekolah. Sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Itu aja lah, sampai di situ Bu Miki. Apa tadi Bu Sari, kita pilih yang mana ini? Tentang pendidikan budi pekerti tadi Pak. Itu kan pemikiran KHD kan. Itu kan dimanapun anak itu berada perlu pendidikan budi pekerti tadi. Kira-kira kalau kita ambil pendidikan budi pekerti menyangkut tidak dengan pemilihan nilai sejarah Sultan Taha Saifuddin? Ya, yang memiliki karakter yang banyak tadi itu Pak. Berarti ada jujur, Pak, jujur.
Ya, penguatan nilai karakter lah ya. Sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya. Pendidikan nilai karakter, apa tadi yang saya bilang? Ya, pendidikan karakter saja lah ya. Ya, pendidikan karakter aja lah. Pendidikan karakter. Karena diminta cuma satu pemikiran. Dari kelompok kita sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Budi pekertinya penguatan pendidikan karakter itu, Pak. Iya, penguatan pendidikan karakter ya. Karakter, ya. Itu sajalah. Penguatan nilai karakter, penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter, kemudian? Ya, itu saja. Satu itu aja. Budi pekertinya dihapus saja. Karena dalam pendidikan karakter itu ya ada budi pekerti, ada jujur, tanggung jawab, yang pertanyaan nomor 2 tadi. Yang penguatan pendidikan karakter itu diperbesar. Enggak keluar. Sudah, Pak? Sudah ya, slide ke-6. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Oke, dengan berkumandangnya azan asar, maka selesai sudahlah sesi diskusi kelompok. Untuk itu silahkan diakhiri dan kembali bergabung di main room atau di ruangnya kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa nanti dicek ulang nggak, Bu? Iya, iya. Template ya, si mantap. Iya. Oke, makasih Bu Miki. Iya, ini kita keluar di sini dulu ya, masuk lagi ke link yang tadi ya. Iya, masuknya lewat LMS ya, Pak. Masuknya lewat LMS biar tercatat. Pen Bapak dicatat, kegiatan Bapak ini dicatat. Maka Pak Ansori tadi lewatnya, loh saya kok masuk sini? Iya, memang harus lewat sana, Pak. Lewat LMS, kemudian baru saya masukkan. Ini sudah luar biasa, sudah selesai. Maka mari kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kelompok Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu silahkan live dari sini, kemudian masuk lagi ke main room ya. Ke main room itu sama Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Tak matikannya. Keren kelompok 2. Keren. Ayo, Ibu Dila, segera masuk. Keluar, kemudian masuk lagi. Makasih.